muatan negatif. Kalau kedua muatan ini kita dekatkan, maka antara keduanya akan terjadi gaya tolak-menolak, sehingga nanti mereka akan saling berjauhan. Begitu juga dengan muatan negatif dan muatan negatif. Kalau keduanya kita dekatkan, maka antara keduanya akan terjadi gaya tolak-menolak, sehingga nanti mereka juga akan saling berjauhan. Tetapi, kalau muatan yang kita dekatkan adalah muatan positif dengan muatan negatif, maka gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik, sehingga mereka akan saling mendekat. Oke, inilah yang kita sebut sebagai gaya listrik, gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik yang terjadi antara kedua muatan. Nah, dari yang kita lakukan tadi, dari yang tadi sudah keuraikan, maka kita bisa simpulkan, kalau muatan sejenis, maka gaya yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif, mereka akan saling tolak-menolak. Sementara, kalau dia beda jenis, satu muatan positif dan satu lagi muatan negatif, maka gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Berapa besar gaya listrik yang terjadi? Untuk menghitung berapa besar gaya yang terjadi, itu ditentukan oleh hukum Coulomb. Sebelum kita bahas persamaannya, kita bahas dulu hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap besar gaya listrik. Kalau kita punya dua buah muatan, misalkan muatan positif dan muatan negatif. Muatan positifnya kita lambangkan sebagai Ki-A, muatan negatifnya kita lambangkan sebagai Ki-B. Maka antara keduanya akan terjadi gaya tarik-menarik yang besarnya adalah F, di mana F adalah gaya yang satuannya Newton, dan Ki-A dan Ki-B itu adalah muatan yang satuannya adalah Coulomb. Coulomb itu nama ilmuwan yang menemukan rumus ini. Kalau seandainya muatan yang kita perbesar, muatan positifnya kita buat lebih banyak, atau muatan negatifnya kita buat lebih banyak, lebih besar nilainya, maka ternyata gaya yang dihasilkan ternyata lebih besar. Sehingga dari sini, semakin besar muatan, maka semakin besar gaya yang terjadi antar kedua muatan. Sehingga bisa kita simpulkan, besarnya gaya atau F itu sebanding dengan besarnya muatan atau Ki. F sebanding dengan Ki. Jadi yang pertama yang berpengaruh terhadap gaya adalah besar muatannya. Gaya sebanding dengan besar muatan. Ketika muatannya makin besar, maka gayanya juga akan semakin besar. Itu yang pertama. Terus, hal kedua yang berpengaruh itu nanti adalah jarak. Misalkan kita punya dua buah muatan, positif dan negatif yang berada pada jarak R. Mereka saling tarik-menarik dengan gaya sebesar F. Ketika jaraknya kita perbesar, ternyata gaya yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Semakin jauh jarak antar muatan, maka semakin kecil gaya listrik yang dihasilkan. Setelah dihitung, setelah dicoba, ketika jaraknya dijadikan 2 kali semula, yang awalnya R, kita jadikan 2 kali R, ternyata gayanya menjadi 1/4 semula, lebih kecil, 4 kali, menjadi 1/4 kali semula. Terus, ketika jaraknya kita jadikan 3 kali semula, 3R, ternyata gayanya menjadi 1/9 dari semula. Oke, lihat polanya. Kalau 2R menjadi 1/4, kalau 3R menjadi 1/9. Dari mana angka 9 dan 4-nya? Ternyata dapatnya dari 3 dan 2 yang dikuadratkan. 9 adalah 3 kuadrat, 4 adalah 2 kuadrat. Sehingga dari sini bisa disimpulkan kalau gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Kuadrat jarak yang dikuadratkan. F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Oke? Nah, dari percobaan-percobaan tadilah kemudian Coulomb membuat persamaannya. Kalau kita punya dua buah muatan Ki-A dan Ki-B yang terpisah pada jarak R, maka antara keduanya terjadi gaya yang nilainya sebesar F. Di mana Ki-A adalah muatan A, Ki-B adalah besar muatan B, satuannya sama-sama Coulomb, R adalah jarak antara kedua muatan. Dan didapat F sama dengan nilainya K kali Ki-A kali Ki-B dibagi sama R kuadrat. F sebanding sama muatan A, sebanding sama muatan B, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Terus apa itu K? K adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini nilai konstanta yang kita gunakan dalam hukum Coulomb ini. Oke? Persamaan inilah yang kemudian kita sebut sebagai hukum Coulomb. Oke? Ingat-ingat rumusnya, F sama dengan K dikali sama Ki-A kali Ki-B dibagi sama R kuadrat. Ki adalah muatan, Ki-A berarti muatan A, Ki-B adalah muatan B, dan R adalah jarak antara keduanya. Oke?
Dan ingat-ingat satuannya, muatan satuannya kolom, jarak adalah satuannya meter. Dan K bernilai 9 kali 10 pangkat 9. Oke, nah sekarang kita lihat contoh soalnya. Oke, ini soal yang pertama. Dua buah muatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh 3 cm. Q1, Q2 terpisah sejauh 3 cm. Besar kedua muatan tersebut masing-masing 2 mikrokolom dan 5 mikrokolom. Kedua-duanya sama-sama positif. Tentukan besar gaya tolak menolak antar kedua muatan. Oke. Di sini diketahui yang pertama nilai Q1. Q1-nya sama dengan 2 mikrokolom. Satuan muatan itu adalah kolom, bukan mikrokolom. Nah, 2 mikrokolom ini harus kita ubah menjadi kolom. Mikro itu sama aja dengan 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Oke. Q2 sama dengan, nih, Q1 Q2 ya. Q2 sama dengan 5 mikrokolom. Berarti 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ingat, mikro berarti 10 pangkat min 6. Terus mereka terpisah sejauh 3 cm. Berarti R antara keduanya 3 cm. Dan R ini satuannya harus meter. 3 cm kalau jadikan meter, maka akan jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ingat, dari meter ke senti itu turunnya 2. Masih ingat tangga ini? Tangga satuan yang dulu dipelajari waktu kelas 7. Ada kilometer, kemudian ada hektometer, ada dekameter, ada meter, ada desimeter, ada sentimeter, dan ada milimeter. Dari meter ke sentimeter jarak turunnya 2. Sehingga kalau dari meter itu kali 10 pangkat 2 kalau ke senti. Dari senti ke meter kita bagi sama 10 pangkat 2 atau dikali sama 10 pangkat min 2. Ini kali 10 pangkat 2. Kalau dari meter ke senti, senti ke meter dikali 10 pangkat min 2. Oke? Terus kemudian ditanya berapa besar gaya tolak menolak antara kedua muatan. Berapa besarnya F? Nah, kita tinggal gunakan rumus hukum kolom tadi. F, karena ini Q1 sama Q2, maka F sama dengan K kali Q1 kali Q2 yang dibagi sama R kuadrat. Berapa tadi nilai K? 9 kali 10 pangkat 9. Q1, 2 kali 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 6. Kali Q2-nya 5 kali 10 pangkat min 6. Lalu kita bagi sama R kuadrat. Berapa R? 3 kali 10 pangkat min 2 yang dikuadratkan. 3 kali 10 pangkat min 2 yang dikuadratkan. Oke? Sekarang coba. 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 2, 18. Angka kalikan sama angka. Yang 10-nya kalikan sama yang 10-nya juga. 9 kali 2, 18. Dikali 5, 90. Atau 2 kali 5 dulu biar lebih gampang. 2 kali 5, 10 dikali 9 jadi 90. Lalu kita kali dengan 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6. Ingat aturan perkalian perpangkatan. Di matematika udah belajar kan? Kalau bilangan berpangkat, kita kali, bilang pokoknya sama, pangkatnya aja yang beda, maka pangkatnya kita tambahkan. Oke? Jadi 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 akan jadi 10 pangkat 3. Ketika dikali lagi dengan 10 pangkat min 6, 3 tambah min 6 jadi berapa? 10 pangkat min 3. Oke? Dibagi, ini dikuadratkan, 3 kuadrat, 9, kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Kalau bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Min 2 dikali 2, 10 pangkat min 4. Oke? Ingat ini, kalau ada A pangkat X dikali A pangkat Y, maka A pangkat X tambah Y. Kalau dibagi, A pangkat X dibagi A pangkat Y, maka akan menjadi A pangkat X kurang Y. Dan kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, A pangkat X dipangkatkan Y, maka akan menjadi A pangkat X kali Y. Ingat pelajaran matematikanya. Oke? Nah, 90 dibagi 9 berapa? 10. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4. Maka pangkatnya kita kurang. Min 3 kurangi min 4. Kita tulis aja dulu. 10 pangkat min 3 kurangi min 4. Min ketemu min jadi apa? Jadi tambah. Min 3 tambah 4 jadi 1. 10 kali 10 pangkat 1. Dapatnya 100 Newton. Oke? Ini untuk soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Dua buah muatan masing-masing min 4 mikrokolom. Kita gambar dulu. Ini muatan pertama, min 4 mikrokolom. Muatannya negatif. Terus ini muatan kedua, positif 1 mikrokolom. Terpisah pada jarak R.
dan mengalami gaya tarik-menarik sebesar 0,9 M. F yang terjadi antara keduanya adalah 0,9 N. Yang ditanya, berapa nilai R-nya? Nah, kita tinggal masukkan ke rumus tadi, tapi sebelumnya kita ubah dulu satuannya. Q1 sama dengan min 4 mikrokolom. Min 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Oke? Q2 sama dengan 1 mikrokolom. Berarti 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terus F 0,9 Newton. Kita masukkan ke rumusnya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 yang dibagi sama R kuadrat. Oh ya, dalam memasukkan nilai Q ke dalam persamaan ini, tanda minus pada Q itu nggak perlu kita masukkan. Tanda min pada Q itu tidak ikut dalam perhitungan F. Tidak ikut dalam perhitungan F. Dalam perhitungan F. Jadi kalau kita mau menghitung F-nya, Q-nya kalau dia negatif, maka tanda min-nya ini nggak perlu diikutkan. Karena tanda min ini itu hanya menunjukkan kalau jenisnya negatif. Oke? Jadi min ini hanya menunjukkan kalau muatan ini berjenis negatif. Besarnya tetap 4 kali 10 pangkat min 6, jenisnya adalah jenis negatif. Oke? F berapa nilainya? 0,9. K 9 kali 10 pangkat 9. Q1 yang kita masukkan cuma 4 kali 10 pangkat min 6. Tanda negatifnya nggak perlu diikutkan. Q2 1 kali 10 pangkat min 6. Lalu dibagi sama R kuadrat. R adalah jarak antara keduanya. Nah, ketika kita mau nyari R, nih ganti warna dulu ya. Ketika kita mau nyari nilai R-nya, karena R-nya ada di bawah, maka R kuadrat ini kita kali silang saja ke sana. Oke? Terus yang 0,9-nya, tinggal kita kali silang ke bawah. Jadi dia bertukar tempat sama 0,9. Sehingga nanti jadinya, R kuadrat itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat ini harusnya kita hitung aja dulu, atau kita tulis aja dulu semuanya. 4 kali 10 min 6 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi sama 0,9-nya tinggal pindah ke bawah, 0,9. Masih ingat 0,9 ini bisa diubah jadi berapa? Kalau jadikan notasi ilmiah, ini sama dengan 9 kali 10 pangkat min 1. Karena dia satu angka belakang koma, 9-nya terletak satu angka di belakang koma, maka bisa diubah menjadi 9 kali 10 min 1. Kalau dua angka belakang koma 0,09, maka ini akan jadi 9 kali 10 pangkat min 2. Kalau tiga angka belakang koma 0,009, maka 9 kali 10 pangkat min 3. Oke. Nah, ini lebih gampang buat dihitung. 9-nya bisa kita coret. Oke, maka tinggal 4 kali 10 ada 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6. Ingat, kalau dikali, maka pangkatnya ditambahkan. 9 tambah min 6, pangkat 3. Oke, plus 3. Ditambah lagi sama min 6. Maka jadi berapa? Min 3. Ini kita gabungan aja. 10 pangkat 9, terus pangkat min 6, terus ada pangkat min 6 lagi, dibagi sama 10 pangkat min 1. Kalau dibagi, maka pangkatnya dikurangi sama min 1. Oke, kalau ini 9 tambah min 6 sama aja dengan 9 kurang 6. Tambah lagi sama min 6 sama aja dengan kurang 6. Lalu kurangi sama min 1, kurang min 1. 4 kali, coba berapa total semuanya? 9 kurang 6, 3. Kurangi 6, min 3. Min 3 kurangi sama min 1. Min ketemu min 1 jadi plus 1. Min 3 ditambah 1, maka nanti akan menjadi 10 pangkat min 2 Newton. Belum. Ini baru R kuadrat ya. Jadi R kuadratnya 4 kali 10 pangkat min 2. Terus gimana dengan nilai R-nya? Kita tinggal akarkan. Kalau R kuadratnya 4 kali 10 pangkat min 2, maka R adalah akar dari 4 kali 10 pangkat min 2. Berapa akar dari 4? 2. Nah, berapa akar 10 min 2? Kalau bilang berpangkat kita akarkan, pangkatnya tinggal kita bagi 2. Min 2 kalau dibagi 2, maka 10 pangkat min 1. Kalau ini 10 pangkat min 4, tinggal bagi 2 aja pangkatnya. Jadi 10 min 2. Kalau ini 10 pangkat 8, tinggal dibagi 2 aja pangkatnya. Jadi 10 pangkat 4. Oke? Itu aturan dalam mengakarkan bilangan berpangkat. Ini besar R-nya. Satuan R apa? Meter. Atau ini bisa kita tulis dalam bentuk pecahan desimal.
0,2 meter. 10 min 1 berarti satu angka belakang koma. Oke?